Baik, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang ERD. Kemarin sudah Anda mencoba membuat ERD sendiri. Nah, sekarang kita akan mencoba menjelaskan bagaimana sih membuat ERD dengan baik. Nah, sebagaimana ini studi kasusnya, dalam satu klinik memiliki praktek dokter bersama. Jadi karena kata-katanya praktek dokter bersama, berarti ada dokter lebih dari satu. Kemudian, jadi di situ dikatakan memiliki banyak dokter. Seorang pasien apabila akan berobat harus diperiksa dokter, sebaiknya dokter harus memeriksa pasien. Pasien berobat di klinik tersebut lebih dari seorang dokter. Bisa meriksa pasien, satu pasien bisa diperiksa banyak dokter. Setiap selesai diperiksa menerima resep obat, dan biasanya setiap pasien menerima beberapa jenis obat. Ya, informasi pasien ada nomor pasien, nama pasien, dan seterusnya. Tentang obat adalah kode obat, nama obat, dan seterusnya gitu. Nah, sekarang kita lihat berarti entitas dasarnya itu ada 3. Ada dokter, karena sudah ada banyak dokter, berarti ya dokter harus ada entitas sendiri. Kemudian ada pasien, karena pasiennya juga banyak, berarti punya entitas sendiri. Dan obat juga punya entitas sendiri karena ada banyak obat di situ. Nah, sekarang kita cari tahu dulu hubungan relasi antar entitas tersebut. Nah, yang paling sederhana kita ambil dari dokter dan pasien. Ya. Entitas gambarnya adalah kotak. Ya, kotaknya picture. Shape. Ya, kita masuk di bagian shape. Ya. Shape berupa kotak gitu ya. Nah, ini entitasnya dokter, klik kanan, add text itu dokter. Kemudian dia berelasi, itu ada relasinya, gambar relasinya kita pakai bola ketupat ya. Ini ya. Nah. Kemudian ketemu dengan yang di sana, kita copy aja. Klik kanan copy, klik kanan paste. Nah, ini pasien. Tadi ada dokter, ada pasien. Kemudian kita hubungkan dengan garis, ya, dengan garis. Besarkan sedikit nih. Nah, ini saya hubungkan dengan garis. Nah, kita lihat sekarang derajat relasinya gitu. Lihat dari derajat relasi. Nah, dari dokter ke pasien. Itu dikatakan bahasanya satu dokter bisa memeriksa
beberapa pasien. Berarti one too many. Jadi dokter ke pasien, satu dokter bisa memeriksa banyak pasien atau beberapa pasien. Berarti one-nya di dokter, many-nya di pasien. Kemudian kita balik sekarang dari pasien ke dokter. Nah, dari sini kita lihat bahwasannya satu pasien bisa diperiksa oleh banyak dokter. Kok banyak dokter bagaimana? Karena saat pasien itu datang ke klinik tidak hanya sekali gitu, bisa beberapa kali. Misalkan tanggal 1 dia datang diperiksa dokter A. Nah, pada saat tanggal 2 dia diperiksa oleh dokter B. Tanggal 5 lah, tanggal 5 hari kemudian dia kembali lagi, ternyata dokter A tidak praktek, yang praktek dokter B, maka dia diperiksa oleh dokter B. Tapi pasiennya sama, berarti bisa diperiksa oleh banyak dokter. Jadi jangan dibayangkan pada saat yang bersamaan dokternya meriksa satu pasien, bukan begitu ya. Jadi karena di situ dicatatnya, kita lihat pencatatannya. Maka dari pasien ke dokter juga one to many. One to many. Nah, berarti kesimpulannya itu dari antara derajat relasi dokter dengan pasien adalah many to many. Ya, many to many. Nah, sebagai konsekuensi logisnya, apabila relasinya many to many, maka di relasinya akan muncul minimal ya, minimal. Jadi di relasi akan ditambahkan atribut kunci masing-masing entitas. Nah, itu ditambahkan atribut masing-masing entitas. Misalkan dokter. Nah, dokter di sini ada atribut kuncinya. Nah, atribut kuncinya apa? Tadi atribut kuncinya kode dokter. Nah, kemudian karena ini sebagai atribut kunci, kita kasih garis bawah. Nah, demikian pula di pasien, gitu. Di pasien, Ctrl C, di pasien ini juga ada atribut kuncinya. Nah, di sini ada kode pasien.
Maka di tengah-tengah sini ya, maka di tengah-tengah sini akan muncul tambahkan atribut kunci masing-masing entitas. Jadi nanti di sebelah dari entitas dokter di tengah akan muncul ini ada dokter, sedangkan di sini dari pasien juga di sini ada pada pasien. Jadi konsekuensinya logisnya begitu. Jadi di sini many, kemudian di sini ada many ya, maksudnya insert text box. Sipilnya dikosongkan, garisnya dibuang ya, tinggal ditambahkan gini. Di sini ini yang di sini ya. Jadi ini many to many. Kemudian di tengah itu apa relasinya? Ya, dokter dengan pasien itu kita kira-kira hubungannya apa? Periksa. Berarti di sini ditambahkan kata periksa. Dokter periksa pasien. Ya. Ini kan gitu ya. Dokter memeriksa pasien. Ya. Nah, pertanyaannya, kalau dokter periksa pasien, kan periksa itu ada nomor urutnya. Nah, berarti ada nomor periksa, kemudian kapan dia periksa, berarti ada tanggalnya, maka dilengkapi gitu. Jadi kalau nanti di relasi ini tidak hanya kode dokter dan kode pasien saja, tidak, tapi ada penjelasannya. Karena setiap kali ada pemeriksaan pastinya ada tambahnya yaitu tadi ada nomor urut periksanya berapa, kapan dia periksa. Jadi contohnya lebih lengkapnya bisa digambarkan seperti ini ya. Nah, di sini ada tambahnya 1. Pastinya orang periksa itu dia dapat nomor urut ya, atau gambarnya nomor periksa. Kemudian yang kedua ada penjelasannya lagi, apa? Kapan dia periksa? Nah, berarti di sini ada tambahnya adalah tanggal periksa. Ya, di sini ada tanggal periksa.
TGL periksa. Nah, kalau kita melihat seperti ini, kira-kira mana yang jadi atribut kuncinya? Ya, pastinya adalah nomor periksa. Kalau kode dokter nanti bisa sama, karena satu pasien bisa diperiksa, banyak pasien bisa diperiksa oleh satu dokter. Dan di sini bisa dicatat nanti, nah, seperti ini. Nah, ini kita hanya baru melihat dari sisi dokter dengan pasien. Nanti belum kita melihat dari pasien dengan obat gitu ya. Nah, di sini bisa dilengkapi, monggo dilengkapi dengan yang lainnya, misalkan dokter, nama dokter apa ya. Dokter itu atribut lainnya adalah kode dokter, nama dokter sama tarif atau biaya. Jadi di sini saya lengkapi aja nih sekalian. Ya. Oke, ada nama dokter, NM dokter, yang satunya ya. Kemudian di pasien ada apa di situ? Pasien itu informasinya adalah nomor pasien sama alamat, cuma itu aja. Ya, ada pasien, nama pasien sama alamat. Oh ini sorry, ini tarif atau di situ biaya. Nah, terus di sini ada NM pasien sama satu lagi alamat. Nah, jadi dari dua itu kesimpulannya, kalau kita lihat di situ ada dokter dan pasien, relasinya adalah periksa, hubungannya dokter diperiksa pasien atau pasien pasien periksa ke dokter, ataupun dokter memeriksa pasien sama saja. Nah, nanti tadi kalau hubungannya many to many, maka konsekuensinya di tengah akan muncul kode dokter dan kode pasien. Biasanya akan ditambahkan atribut kunci masing-masing entitas.